Prof. Ikrar tadi sudah menyampaikan itu, pernah juga diundang Presiden untuk berdialog. Apa komentar? Ya, jadi kami waktu itu, saya sebenarnya sebagai mantan duta besar juga ya di Indonesia ya. Saya pikir saya diundang juga sebagai mantan duta besar, rupanya saya sebagai peneliti dalam bidang politik dan apa yang Prof. Ikrar tangkap? Ya beliau mengatakan misalnya ya, bahwa kita udah ini kok persoalan Aceh dan Sumatera itu udah ditangani dengan baik. Berapa biayanya yang saya nggak perlu katakan di sini ya, karena memang ada perbedaan antara teman-teman di Aceh itu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo misalnya. Kemudian juga misalnya bahwa Aceh itu udah banyak yang udah kita bangun, nggak ada lagi orang tinggal di tenda dan sebagainya. Kenyataannya masih. Ya. Ini contoh saja. Saat itu gimana Presiden merespon pengamat? Saat itu kan dikumpulkan kan pengamat-pengamat. Menurut pandangan Prof. Jadi begini ya, jadi apa yang dikatakan Pak Prabowo misalnya ya, bahwa kita sudah melakukan suatu apa istilahnya itu pemapasan dari berbagai anggaran itu ya. Dan efisiensi. Itu efisiensi. Katanya ada anggaran sekitar 300-an triliun rupiah gitu kan. Dan ternyata itu bukan dari hasil efisiensi. Ini adalah suatu apa yang disebut dengan loan yang memang belum digunakan oleh negara, itu aja. Apa yang Prof. Ikrar mau sampaikan dari pertemuan dengan Pak Prabowo? Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa itu adalah hasil dari efisiensi, ternyata itu adalah standing loan yang belum dipakai oleh pemerintah misalnya kan. Kemudian juga berapa biaya untuk misalnya perbaikan kembali di Aceh dan juga di berbagai wilayah Sumatera itu, katanya anggarannya sekian gitu kan. Padahal kalau dilihat dari anggaran yang sebetulnya udah digunakan, kemana itu uangnya? Karena kan masih banyak sekali persoalan-persoalan di tanah Aceh dan juga Sumatera Barat itu yang belum terselesaikan dengan baik, bahkan hingga hari ini ya. Enggak, ini contohnya. Jadi begini loh. Jadi kami ini bukanlah orang-orang yang kalah dalam pemilu ya. Tapi kami ini adalah orang juga yang memiliki nasionalisme dan juga ingin berpartisipasi. Ya, ingin berpartisipasi. Kita mengingatkan, saya beri contoh misalnya, Pak Prabowo ya, jangan Anda kemudian bicara bahwa kita akan tetap ada di BOP misalnya kan. Keluar dari BOP karena ini suatu hal yang tidak mungkin kita bisa bersama-sama dengan Israel dan juga agresor Amerika Serikat ya, yang kemudian Anda tahu menyerang Iran misalnya, bukannya ngurusin Meskipun Gaza. ada penjelasan tersendiri soal ini, artinya ada strategi lain. Iya, strategi lain. Jadi pertanyaan kita juga ya, mengapa kemudian sekarang kita nggak membantu Iran yang jelas-jelas dijajah oleh penjajah gitu kan, tapi malah membantu penjajah dan bergabung dengan penjajah dan agresor. Satu lagi, apakah kemudian kami nggak punya patriotisme? Punya. Kenapa? Kita udah mengingatkan juga Pak Prabowo itu di dalam undang-undang disebut Agreement on Reciprocal Trade, itu sangat merugikan Indonesia dan Indonesia benar-benar diinjak kedaulatannya. Faktanya dari rencana 32% bisa menjadi 15%. Ya, sekarang ya, kalau Anda lihat ini kan kita cuma berkurang dari 32 menjadi 19. Ya. Padahal 15. Kalau untuk most favored nation itu bisa antara 12 sampai 15% gitu kan. Angka 19 itu angka maksimal, Prof. Ikrar. Oh, realisasi tunggu dulu bahkan ya. beberapa kan tidak ada tarifnya sama sekali. Itu untuk mayoritas 6%. Produk kita nggak punya tarifnya justru. Nah, kita kenapa kemudian tidak menolak itu, sementara Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri mengatakan kan begini, memang yang namanya reciprocal trade ini kan memang selama ini Amerika kan defisit terhadap kita kan, dia berusaha menyeimbangkan dong. Yang penting adalah saya mau ke Bang Fahri, apa iya diksi penertiban itu kemudian diwujudkan dalam bentuk penyiraman? Saya nggak yakin, tapi